Halo subscriber, hari ini kita akan membuat gambar buah semangka seperti ini. Kita akan membuat gambar ini menggunakan Blender ya. Jadi kita buka Blender, kemudian kita pilih 2D animation karena ini adalah gambar 2 dimensi, sehingga akan mempermudah dong. Kalau sudah terbuka, jangan lupa kita simpan biar tidak hilang dong. Jadi kita klik save, lalu kita tentukan lokasinya, kita taruh di mana. Kalau sudah kita klik save ya, nah kita ke full screen dulu ya, biar lebih lega. Selanjutnya kita ganti grease pencil ini dengan cara klik 2 kali di sini, lalu kita ganti namanya menjadi semangka. Saya akan menggambar di layer semangka, jadi kita pergi ke objek data properties dan kita ganti namanya menjadi semangka ini, dan layer fill-nya ini kita hapus saja karena saat ini kita hanya butuh satu layer saja. Lalu kita akan menyiapkan materialnya, jadi kita ke material properties dan kita hapus semuanya karena kita tidak perlu, dan kita buat material baru, jadi klik add a new material, kemudian kita gunakan stroke dan fill ya, jadi keduanya saya centang. Stroke itu adalah garis tepinya ya. Jadi saya akan mengubahnya menjadi warna oranye tua. Kita klik di sini lalu kita ubah deh warnanya. Kita cari warna yang cocok buat warna semangka seperti ini. Dan fill-nya saya ganti menjadi kuning seperti ini. Jangan khawatir kalau warnanya tidak cocok ya, karena nanti kita bisa mengubah kalau merasa kurang puas dengan warnanya. Saya akan menggambar semangka kita menggunakan circle, jadi kita bisa klik circle di sini, lalu kita seret seperti ini sampai terbentuk lonjong. Kita bisa mengatur bentuknya menggunakan ini ya, titik kuning ini. Kalau sudah, kita bisa menekan enter di keyboard. Kita bisa perbaiki warnanya biar lebih bagus. Jadi saya akan menambah kuningnya seperti ini. Sebelum menggambar, saya akan menambah strength-nya menjadi 1. Jadi garis tepinya akan tidak transparan, jadi akan padat sekali ya. Dan radiusnya saya tambah menjadi 40. Kemudian saya siap buat menggambar. Jadi saya tarik lingkarannya seperti ini, bentuk sampai lonjong seperti ini ya. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya saya akan memperbaiki warnanya biar bagus. Jadi kita kembali ke sini dan kita geser-geser warnanya sampai kita menemukan warna yang cocok buat semangkanya. Mungkin seperti ini ya. Kita bisa menambah value-nya biar lebih terang seperti ini. Selanjutnya saya akan memodifikasi bentuknya biar lebih menyerupai semangka beneran. Jadi kita pergi ke edit mode, klik di sini lalu pilih edit mode. Kemudian pilih ini select mode, kemudian pilih ini ya select only points. Kalau sudah kita pilih ini ya select only points, kemudian kita klik
bagian bawah sini, lalu kita aktifkan ini proportional editing. Kalau sudah kita aktifkan, kita bisa tekan G, lalu kita bisa mengatur sensitivitasnya dengan menggunakan scrolling di mouse ya. Lalu kita tekan Z dan kita bisa tarik seperti ini biar bentuknya bagus seperti ini. Lalu bagian atasnya kita klik dan lakukan hal yang sama dan kita tarik ke atas seperti ini deh. Kita sudah membuat bentuk semangka yang kita mau. Jadi kita kembali ke draw mode buat menggambar yang lainnya. Selanjutnya saya akan menggambar garis-garis dong, karena semangka itu ada garis-garisnya dong. Jadi saya akan menambahkan layer baru. Untuk itu saya pergi ke Object Data Properties dan kita klik plus buat menambahkan layer baru. Klik plus dan kita klik 2 kali di sini. Kita ganti namanya menjadi garis seperti ini. Kemudian kita pergi ke Material Properties buat bikin material baru buat garis-garisnya ya. Kemudian kita tambahkan material baru dengan klik ini, Add Material Slot. Lalu kita klik New. Kita ganti warna stroke-nya menjadi warna oranye karena itu warna garis-garis pada semangkanya dong. Kita klik ini eyedropper dan kita ambil warna di sini. Selanjutnya kita gunakan art buat menggambar garis-garisnya. Saya tarik seperti ini. Lalu saya seret-seret seperti ini sampai terbentuk garis. Kalau sudah, kita bisa menekan enter. Selanjutnya, saya akan menduplikat garis ini biar banyak dong, karena semangka itu garisnya banyak dong. Jadi, kita pergi ke Edit Mode. Klik sini, lalu kita ke Edit Mode. Kita klik ini ya, Select All Stroke Points. Lalu, kita klik garis yang baru kita buat tadi. Untuk menduplikat kita tekan Shift D. Lalu kita klik di sini. Selanjutnya kita tekan Shift R buat mengulang sebentar ya, kucing saya nakal. Dia duduk di keyboard saya. Selanjutnya kita tekan Shift R buat mengulangi duplikasi ini ya. Jadi kita tekan Shift R. Shift R lagi, Shift R lagi, Shift R lagi. Sudah deh, sampai garis-garisnya terbentuk seperti ini. Selanjutnya saya aduh, kucingku nakal sekali. Kamu kok. Selanjutnya kita akan menduplikat garis-garis ini biar jadi bagus. Jadi untuk itu kita seleksi semua garis-garisnya ya. Kita klik sambil tekan shift ya. Kita klik semua garis-garis yang baru kita buat. Kemudian kita duplikat. Kalian masih ingat dong caranya menduplikat? Ayo, apa yang ditekan? Bukan kucingku ya, dia sudah pergi. Yang ditekan adalah Shift D. Lalu kita klik kanan biar dia nggak kemana-mana. Kemudian kita akan membalik dong. Sebelum itu kita nonaktifkan ini dong, proportional editing. Tadi kan sudah kita gunakan ya ini ya. Jadi kita nonaktifkan karena kita tidak membutuhkan. Kita tekan S, X, min 1, enter. Sudah jadi. Tapi kita perlu meletakkan garis-garis yang baru kita duplikat ini ke tempat yang lebih baik ya, di surga sana. Jadi kita tekan G, lalu kita geser ke sini seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke draw mode. Nah, kita bisa memotong-motong bagian pinggir-pinggirnya ini ya, biar gak kelihatan. Kita akan memanfaatkan fitur mask. Jadi kita pergi ke Object Data Properties, lalu kita klik garis-garis ini ya, layer garis-garis ini.
Kemudian kita centang mask layer, bukan Mas Bambang tapi mask layer. Kita klik plus, ini layer spesial ya, dan kita klik semangka. Nanti secara otomatis garis-garisnya akan terpotong berdasarkan layer semangka yang sudah kita buat tadi dong. Bagus sekali kan? Iya dong. Selanjutnya kita akan menambahkan layer baru buat hijau-hijaunya itu dong. Apa namanya hijau-hijaunya itu? Daun bukan? Benar sekali. Jadi kita klik add new layer dan kita klik 2 kali, ganti namanya menjadi daun. Bagus sekali. Sebelum melanjutkan, kita bisa menurunkan semangkanya ini biar kita bisa menggambar daunnya di atasnya. Untuk itu kita pergi ke object mode, lalu kita pilih move dan kita geser ke bawah seperti ini. Dan selanjutnya kita kembali ke edit. Bukan deng, kita kembali ke draw karena kita mau menggambar daunnya. Karena kita mau menggambar daun kita dengan warna hijau, kita akan menambahkan material baru berwarna hijau. Jadi kita ke material properties dan kita klik add material slot buat menambahkan material baru, dan kita klik add new material. Stroke-nya kita ganti menjadi warna hijau yang lebih gelap seperti ini. Dan buat fill-nya kita pilih warna hijau yang lebih terang seperti ini. Buat menggambar daunnya saya akan menggunakan curve ya. Jadi saya gunakan ini, diklik dong. Selanjutnya saya zoom dan saya akan menggambar satu helai daun di sini. Saya seret seperti ini. Lalu saya seret-seret lagi titik-titiknya. Kalau sudah, saya tekan E di keyboard buat menambahkan garis lagi. Lalu kita klik di sini dan kita seret-seret lagi deh, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa menekan enter. Sudah jadi. Kita ke edit mode buat memodifikasi bentuknya. Kita klik, lalu kita bisa memutar dengan rotate atau kita bisa langsung tekan R saja ya, biar cepat. R seperti ini. Selanjutnya saya akan menduplikat daun ini biar banyak. Kalian masih ingat dong caranya? Kita tekan Shift D, lalu kita taruh di sini. Kita tekan R buat memutar, G buat memindah, R lagi buat memutar. Seperti ini deh. Lalu kita bisa menggunakan ini proportional editing dan select only points buat memodifikasi bentuknya biar lebih pas. Sudah bagus. Selanjutnya saya akan menduplikat daun-daun ini ke kiri ya. Jadi saya gunakan select mode, lalu kita seleksi kedua daun dengan cara klik daunnya, klik lagi sambil menekan shift. Kemudian saya tekan shift D karena itu caranya, dan saya tekan X biar pergerakannya cuma ada di sumbu X. Lalu saya klik di sini, lalu kita akan membaliknya. Caranya saya tekan S sebentar ding, nggak jadi, tekan escape. Saya lupa belum mematikan ini, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita tekan S X min 1, sudah terbalik. Lalu kita geser ke kiri, caranya tekan G X seperti ini. Bagus sekali dong. Imut. Kita tentukan lokasinya biar mantap sekali. Selanjutnya, daunnya kok cuma segini, malu dong. Kita tambahkan daun di atasnya. Kalian setuju nggak? Setuju dong. Gimana ya? Kita seleksi semua daunnya, lalu kita akan duplikat. Caranya tekan Shift D, lalu kita tekan Z
Kita taruh di bawahnya, diperbesar dengan menekan S seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama, taruh di bawahnya seperti ini. Lalu kita seleksi semuanya, semua garis. Biar nggak mengganggu, yang layer lain kita sembunyikan ya. Klik hide ini, kemudian kita seleksi semuanya seperti ini. Kita taruh di atas seperti ini. Lalu daun yang ada di atas saya kecilkan seperti ini. Sudah jadi, kita bisa membuka kembali layer yang lain. Lalu daunnya saya akan taruh di layer yang paling bawah. Caranya kita klik layer daun, pastikan kalian sudah di objek data properties ya. Kemudian setelah kita klik daunnya, kita klik ini move grease pencil layer. Kita klik yang bawah sampai dia turun. Sudah jadi deh semangka kita. Selanjutnya kita akan membuat bayangannya dong, biar terlihat lebih menarik. Jadi saya akan menambahkan layer baru dengan cara klik ini ya, add new layer, dan kita kasih nama bayangan. Dan saya akan menaruhnya di layer paling atas. Selanjutnya, saya akan menambahkan material baru buat bayangannya. Jadi, kita pergi ke material properties dan kita tambahkan material baru buat bayangannya. Jadi, kita klik plus, lalu kita klik new, klik 2 kali dan ganti namanya menjadi bayangan. By the way, yang lain belum saya ganti ya, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya kita centang fill-nya dan kita hapus centangnya buat stroke karena kita tidak butuh saat ini. Lalu warnanya kita bisa ganti menjadi kuning lebih gelap dan kita geser ke merah seperti ini. Jangan khawatir kalau warnanya nggak cocok ya, karena kita selalu bisa mengubahnya nanti. Selanjutnya kita gunakan curve dan kita gambar deh. Kita seret seperti ini, lalu kita seret titik-titik biru di sini buat bikin bayangannya. Misalkan seperti ini bayangannya karena cahayanya dari kiri, saya gambar bayangannya di kanan seperti ini. Lalu kita tekan E buat extrude ya. Kita tekan E, klik di sini. Kita tekan E lagi, klik di sini. Kita tekan E lagi, klik di sini. Lalu kita tekan enter. Kemudian kita akan melakukan masking ya. Kita ke objek data properties, kita klik mask, bukan Mas Bambang, bukan Mas Dimas, tapi mask layer. Kita klik plus dan kita pilih semangka. Ternyata garisnya nggak kelihatan, jadi kita turunkan. Selanjutnya kita kurangi opacity-nya. Opacity itu transparansinya ya, makin kecil makin transparan. Jadi kita kurangi sampai pas, mungkin segini ya. Kemudian blend-nya saya akan ganti menjadi multiply tuh, jadi bagus. Nah, bagus kan? Selanjutnya saya akan bikin bayangannya lagi di daun-daunnya. Untuk itu saya sembunyikan dulu semangkanya. Kita sembunyikan dengan cara klik hide ya. Garisnya juga kita sembunyikan. Lalu saya akan menggambar bayangan daunnya. Untuk itu kita tambahkan material baru, namanya bayangan daun. Warnanya itu hijau gelap. Dan kita gambar menggunakan curve. Kita buat bayangannya dengan cara seperti tadi.
Kita sudah menggambar bayangan buat daunnya. Selanjutnya kita pergi objek data properties lagi, lalu kita tambahkan Mas lagi dong. Yang ini bukan Mas Bambang juga, bukan Mas Dimas juga, bukan Mas Angga juga. Jadi kita klik ini lalu kita pilih daun, nanti akan terpotong ke daunnya. Sudah, kita kembali aktifkan layer-layer yang kita sembunyikan tadi. Nah, sudah jadi. Tapi kalau kita perhatikan, kok ini garisnya bayangan daunnya kok sampai ke sini-sini ya. Untuk itu, kita harus memisah bayangan daun ini ke layer lain. Jadi, kita pergi ke edit mode, lalu pilih ini, select all stroke points, lalu kita seleksi bayangan-bayangan yang kita gambar tadi ya. Emang seharusnya dari awal kita menggambar di layer yang terpisah, jadi mohon maaf saya melakukan kesalahan yang seharusnya saya ketahui sebelumnya. Kalau sudah kita seleksi semua, kita akan copy, lalu kita tambahkan layer baru namanya bayangan daun, lalu kita Ctrl V deh, dan kita centang masnya. Masa apalah, pokoknya di sini kita pilih daun deh. Lalu ini kita ganti menjadi multiply dan opacity-nya kita kurangi. Lalu kita turunkan seperti ini. Kita turunkan sampai ke sini ya. Sudah jadi deh, kita kembali ke object mode. Dan kita bisa mengatur lokasinya biar bagus seperti ini. Saya akan menambahkan layer baru, namanya adalah highlight ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya highlight itu apa, pokoknya itu bagian yang terkena cahaya itu loh. Kan bayangan kan yang tidak terkena cahaya ya, atau terkena sedikit cahaya. Jadi highlight itu yang kebalikannya, yang kena cahayanya paling banyak itu loh. Kemudian saya akan ke material baru, tambah material baru, dan saya ganti warna fillnya menjadi kuning yang lebih terang dari warna semangkanya. Jadi kita ganti menjadi kuning sekali seperti ini. Lalu kita gambar menggunakan circle dan pastikan layernya sudah benar ya. Saya gambar seperti ini, lalu kita tekan enter dan kita ke edit mode, kita putar seperti ini sampai bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah, kita bisa ganti blend-nya menjadi divide dan opacity-nya kita kurangi, atau kita bisa coba blending yang lain ya. Divide ini yang paling cocok. Selanjutnya sudah jadi deh. Lalu buat daunnya juga saya akan gambar highlight-nya. Jadi ke draw, lalu kita tambahkan material baru, kita buat warna hijau yang lebih terang dari ini, mungkin lebih ke kuning-kuningan, dan kita gambar deh menggunakan apa ya enaknya ya, curve ini sepertinya cocok. Kita gambar di sini di ujung-ujung kiri atasnya ini ya, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa tekan enter dan kita ke edit mode, lalu kita akan memodifikasi bentuknya dan kita duplikat ke tempat-tempat lain. Ke sini juga kecil banget ini, tapi tidak apa-apa. Di sini juga, di sini juga, di sini juga, dan di sini juga. Kita kembali ke object mode. Wow, bagus sekali ya semangka yang kita buat ini. Kita bisa memperbaiki lokasinya biar bagus. Yang ini kita hapus karena jelek. Ini juga. Kita kembali ke object mode, kemudian sudah deh. Kemudian yang terakhir, saya akan menambahkan bayangan buat di bawahnya ini dong. Jadi yang paling bawah saya akan menambahkan bayangan pakai N-nya 2 ya, karena yang bayangan
Atas ini saya ganti menjadi bayangan semangka. Dan yang bawah ini saya akan buat material baru buat bayangan yang di bawah ini. Warnanya hitam, mungkin kecoklatan lebih bagus ya. Lalu saya gambar menggunakan draw mode. Kita gambar menggunakan circle. Dan saya gambar di sini bayangannya. Kemudian kalau sudah, kita bisa menekan enter. Selanjutnya kita kurangi opacity-nya. Ini kita ganti menjadi multiply. Oh, sudah jadi deh. Sudah jadi deh semangka kita. Wow, bagus sekali semangkanya ya. Di video selanjutnya saya akan menambahkan mata dan mulut biar lebih hidup dong. Biar gentayangan. Jadi jangan lupa subscribe dan saya juga akan menganimasikannya. Jadi jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Like, komen, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa. Jangan lupa tekan Ctrl S biar tersimpan.